saya Nur Hasanayadi, kelas 5A NIM 28 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kemahiran berkomunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriono, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjadi pemateri pada webinar hari ini yang akan menjelaskan tentang pentingnya motorik halus dan kasar bagi anak usia dini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan pentingnya motorik halus dan kasar untuk si kecil ya bunda. Nah, apa sih motorik halus dan kasar itu? Motorik halus sendiri yaitu kemampuan untuk menggerakkan bagian anggota tubuh kita untuk menggerakkan saraf otot dan saraf tulang kita untuk menggunakan aktivitas tertentu. Nah, sedangkan motorik kasar sendiri, motorik kasar itu menggerakkan bagian tubuh kita, di mana bagian tubuh kita, bagian bawah seperti kaki, misalnya saja, contohnya saja seperti menendang bola, berlari, dan melompat. Nah, apa sih manfaat dari melatih motorik halus dan kasar ini? Manfaat dari kegiatan atau mengajarkan motorik halus dan kasar ini, kita akan melihat perkembangan si kecil dengan bagus dan berkembang dengan baik. Bagi ayah dan bunda jangan khawatir karena manfaat dari motorik halus dan kasar ini sangat banyak sekali. Contohnya saja, kita bisa melihat si kecil mulai aktif dan bisa berimajinasi yang lebih luas, dan pemikiran mereka lebih luas lagi karena motorik halus ini kita bisa melihat anak mengembangkan konsentrasi matanya, imajinasi mereka, dan kreativitas mereka. Manfaat dari motorik kasar ini juga kita bisa melihat perkembangan si kecil sudah bisa seperti merangkak, melompat, berlari, dan menendang bola. Semua itu masuk dari perkembangan motorik yang kita ajarkan sejak dini. Jangan khawatir dan jangan risau jika kita menerapkan motorik halus dan kasar ini sejak kecil ya bunda. Karena jika kita menerapkan motorik halus dan kasar ini dengan tepat, hasilnya tidak akan mengecewakan ke depannya. Nah, untuk para ibu dan bunda, kegiatan apa saja sih yang bisa menerapkan atau melatih perkembangan motorik halus dan anak ini? Nah, para ayah dan bunda, di sini saya akan ngasih tahu kegiatan apa saja sih yang bisa kita terapkan dan untuk bisa kita contohkan langsung kepada anak kita. Nah, saya akan bertanya kepada ayah dan bunda di sini, siapa yang tahu kegiatan apa saja yang bisa kita terapkan kepada anak? Nah, benar bunda, penerapan anak. Jika anak itu berusia 6-7 tahun, kita bisa mengajarkannya dengan cara membuat kegiatan meronceng. Karena kegiatan meronceng ini dapat mengembangkan kreativitas mereka. Kita bisa melihat anak-anak kita ini bisa membuat meronceng itu seperti apa, bisa memasukkan benang ke jarum ke dalam benang, dan bisa membuat gelang, kalung, cincin dari mani-mani. Nah, kegiatan itu dapat mengembangkan kreativitasnya mereka ya bunda. Jadi jangan khawatir jika bunda dan para ayah di rumah melihat anak itu memegang jarum dan benang, asal ada pengawasan dari ayah dan bunda. Nah, jika kita akan mengajarkan kegiatan membuat puzzle, jangan khawatir karena puzzle itu juga melatih kognitif mereka dan meningkatkan konsentrasi mereka. Jadi, puzzle ini sangat bagus sekali untuk melatih kognitif atau cara berpikir anak-anak ya bunda, karena dalam kita menerapkan permainan puzzle ini, kita akan melihat perkembangan si kecil. Nah, contohnya saja anak itu bisa menyelesaikannya masalah sendiri. Nah, karena puzzle ini
juga akan membentuk pengembangan bahasa mereka. Mereka mendapatkan kosakata baru dengan bagus. Nah, jika anak ayah dan bunda ini menerapkan permainan ini dengan benar, mereka akan menambahkan kosakata yang baru. Nah, jika ayah dan bunda ingin tahu kegiatan motorik kasar itu seperti apa, saya kasih contoh. Kegiatannya bisa dengan outbound. Tahu outbound kan para bunda dan ayah? Outbound itu sebuah permainan. Jika permainan itu diterapkan dengan benar, maka si kecil ini akan mendapatkan motorik halusnya dengan benar. Nah, contohnya saja, jika saya di sini menerapkan kegiatan bermain tanjan atau seperti di daerah-daerah saya tuh, kalau daerah Bangkalan itu ya bunda, tanjan seperti permainan tradisional bergambar berbentuk-bentuk terserah mereka terbentuk. Nah, jika motorik kasar ini diterapkan dengan benar, nah maka saraf otot atau kaki-kaki anak ini dan tulang di kaki ini akan berkembang dengan benar. Nah, jika kita menerapkan permainan bola, maka si kecil ini akan merasa bahagia, senang, apalagi bisa ditemani para orang tua karena peran orang tua di sini juga sangat penting. Nah, dan juga perkembangan kognitif ini juga bisa berpengaruhi loh bunda, karena dalam melatih motorik halus dan kasar, semua perkembangan atau aspek perkembangan ini bisa didapatkan dengan tepat jika kita melakukannya dengan tepat ya bunda. Nah, saya sarankan untuk orang tua di rumah, kita juga harus ikut serta dalam kegiatan motorik halus dan kasar ini agar si anak dapat penuh rasa kasih sayang dan semangat dari orang tua. Nah, yang pertama itu yang terpenting juga, peran orang tua itu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan si kecil ya bunda. Nah, jangan khawatir lagi karena semua ini sudah ada pengetahuannya. Jadi kepada ayah ibu jangan khawatir lagi jika anak berlari-lari dan menendang bola, karena itu masuk perkembangan atau motorik kasar si kecil. Jangan risau juga jika nanti si kecil mulai aktif dan mencoret-coret dinding tembok. Nah, jangan khawatir karena itu sebagian dari motorik halus si kecil, karena motorik halus ini juga berpengaruh karena yang berjalan yaitu motorik saraf tulang dan saraf ototnya ya bunda. Nah, sekarang saya akan memberi satu kegiatan lagi, motorik kasar. Motorik kasar ini sangat bagus sekali jika diajarkan dengan tepat dan baik, karena pada motorik kasar ini peran ayah juga sangat penting. Peran ayah ini juga bisa mengajarkan si kecil untuk bermain petak umpet. Nah, karena petak umpet ini juga mengasah kreativitas mereka, di mana sih ayah ini bersembunyi, di mana sih, dan mengembangkan aspek bahasanya juga jika diterapkan dengan benar dan baik. Nah, sekian pemateri saya pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi saya ya para bunda. Nah, sekian dari pemateri saya kali ini. Jika saya ada bahasa atau pembicaraan saya yang kurang berkenan di hati bunda, mohon maaf selebihnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Assalamualaikum. Bricks, that shit finna kill these niggas.